Pada channel ini. Pada pagi hari ini, selamat dulu. Pada hari ini tanggal 1 September 2023 kita memasuki awal bulan yang baru dengan semangat yang baru. Nah, pada pagi hari ini kita membahas saham Gajah Tunggal atau GJTL. Kemarin ditutup posisi di 820. Untuk secara fundamental finansial Gajah Tunggal itu kita lihat bahwa net income untuk 2018 itu minus, 2019 sampai 2021 plus, 2022 minus, tetapi revenue-nya gede, tetapi lucunya net income-nya minus. Nah, dan sekarang di 2023 revenue baru 8,6 T, tetapi net income-nya naik cukup signifikan. Oke, dari segi DER ini dari 2018 sampai 2023 cukup bagus. Perusahaan sudah mengurangi rasio utangnya cukup bagus dari 236% menjadi mungkin sekarang di 150%, atau dari 14 triliun sekarang mungkin hanya 10 atau 11 triliun. Oke, dari segi ini kita lihat juga cash flow. Kelihatannya cash flow-nya berdarah-darah semua ini dari dari tahun 2018, 2019 itu 21, sekarang 23 cash flow-nya minus semua. Dividen itu tidak ada pembagian dividen, cuma hanya di 2020 aja ada pembagian dividen. 2018, 19, 21, 22 tidak ada bagi dividen. Ini kalau kita lihat dari financial statement, dari balance sheet itu it's okay. Utang mengecil, modal menguat, sehingga menjadi rasio DER-nya turun. Sekarang mungkin kita tinggal di 150 atau 40, mungkin sekitar itu. Dan yang kita jadi concern net income di 2023 ada kenaikan signifikan di kuartali atau semesteran. Terus dari shareholder composition yang pegang masih Denham Pte Ltd 49,5%, Compagnie Financière Michelin SCMA 10%, Kishu Wono 0,005, di Huaichin itu juga tinggal 0,0001. Masyarakat hanya 40%, plus masyarakat yang ada warkat itu 0,48, berarti ya sekitar 40% lah, masih dianggap 41%. Oke, dari sini komposisi komisaris, presidir, dan direkturnya. Sekarang kita lihat di case statistik. Ini yang kenapa saya bilang tadi 2023 mengalami laba yang cukup bagus. Kuartali 1, kuartali 2 itu dari 21 jadi 76, minus 39 jadi 27. Moga-moga di kuartal 3 juga cukup bagus, sehingga terciptalah net income 359 bio, dimana kita lihat dulu dari paling bawah liquidity
Dan sesuai estimasi yang kita lihat dari finansial atau balance sheet itu 151,08%. Current ratio, quick ratio itu lumayan bagus, good lah. Cuma cash rasionya 12,7%, itu sangat kecil putaran kasnya. ROE 9,58 standar. ROA dengan NPM itu masih kurang bagus, di bawah 7% atau di bawah 8%, itu not good. Tapi kita lihat lagi-lagi gross profit margin itu 18,69%. Dikurang EBIT, apa istilahnya, dengan EBIT-nya 10,28, berarti beban yang ada di operasional itu sekitar 8%-an itu. Dan dari 10%,28 ini berarti beban untuk bunga, sehingga terciptanya net profit margin itu Gajah Tunggal harus berkurang sekitar 5,8%, sehingga terciptalah NPM-nya 4,42. Yang jadi concern mungkin yang menarik di Gajah Tunggal adalah PBV-nya. PBV-nya itu hanya 0,38 kali, di mana book value per share-nya ada di 2.151 per lembar, di mana net asset per share atau NAVS-nya ada di 2145, di mana NAVS itu sekarang harga pasar lebih rendah daripada NAVS-nya. Jadi juga harga pasar di bawah book value-nya. Revenue per share-nya 4.657, earning EPS-nya 206. Berarti kalau EPS-nya 206, harga sekarang 820, berarti PER-nya sekitar 3,98 kali. Ini sangat murah. Itu standarnya sih 10. Berarti ada kemungkinan Gajah Tunggal bisa balik ke angka 2000 atau 1800 sampai 2000-an kembali gitu. Oke, mungkin dari segi finansial, analisis finansial ini kita bisa merekomendasikan bahwa nilai Gajah Tunggal ini termasuk B, tapi ada minnya. Karena kenapa? Karena ROE, ROA, NPM-nya masih not good. Tetapi kenapa bisa dikategorikan B? Karena harga pasar dibanding valuasi berdasarkan aset dan berdasarkan book value itu harganya di bawah, harga pasar di bawah harga analisa, berarti dibilang boleh ini under value. Terus minnya di mana? Minnya di cash flow-nya kurang bagus. Itu kurang bagus, di mana cash flow-nya cuma tinggal likuiditasnya tinggal 12,770, dan istilahnya cash flow-nya pun sendiri itu tadi di depan itu minus. Ini yang sekarang sudah plus 153 bio, tetapi tetap ini masih minus. Nah, yang menjadikan dia bisa B lagi itu dia selain under value, PER-nya juga murah. Itu PER-nya cuma 3,98 kali. Kita asumsikan PER itu 7 sampai 10 kali aja untuk Gajah Tunggal. Itu berarti sekitar 7 kali 206, berarti 1.400 sampai 2.000. Kalau kita lihat dari chart 1 years, itu sebenarnya PER-nya sudah pernah disentuh di bulan Juli,
di 1340 tertingginya, itu sesuai dengan perhitungan ya, harusnya dia bisa ke arah sana. Itu makanya sudah ke arah sana. Sekarang harga kembali turun menjadi 820 itu. Padahal bulan Januari sampai bulan April itu masih 500 sampai 600 sana harganya itu. Oke, sudah dari sini ya kita bisa ambil kesimpulan rekomendasi ini bersifat BMIN istilahnya karena itu. Terus minusnya juga karena MPM ROI ROA, nah itu, dan utangnya masih 151% alias 1,5 kali ya, dimana harusnya kalau namanya di sektor seperti ini itu harus namanya padat modal, bukan padat utang. Kalau padat utang akhirnya menjadi income-nya menjadi tergerus. Oke, setelah ini kita lanjut ke analisa teknikal. Oke, sahabat Joce, kita kembali lagi. Ini chart berdasarkan 1 tahunnya, berarti dia uptrend. Berarti dari sini kita tarik Fibonacci retracement-nya. Oke, di sini karena ini chartnya uptrend, berarti merahnya ada di sini, satunya ada di sini, sahabat Jose. Oke, jadi sahabat Jose bisa lihat secara Fibonacci pun 1385 itu tidak tembus, tidak jadi tembus ya. Seperti kata Fibonacci ini, kepala ya, istilah saya sih itu namanya kepalanya lagi kena pukul palu, jadi benjol-benjol kepalanya tuh. Nah, jadi sudah puyeng tuh Gajah Tunggal, akhirnya dia turun. Sekarang di titik 805 itu ada support yang dimana sahabat Jose bisa dikategorikan boleh membeli ini saham di 805. Itu masih spekulasi buy, tetapi yang cukup bagus belinya di 710 atau 675, di antara itu harganya 675 sampai 710, itu di poin 0,5 0,382 poin, dimana posisi Elliott Wave juga menunjukkan bahwa ini chart sudah menunjukkan fase downtrend, dimana pola kemarin 5 ke A ke B sudah reversal, sekarang B ke C. Jadi B ke C ini pola downtrend. Downtrendnya diprediksi C-nya ada di 7,5, itu di 0,618, jadi di angka 750. Itu C-nya diprediksi seperti itu ke sana, dimana kalau memang benar-benar terjadi, ini juga menunjukkan pola yang kurang bagus, dimana ini sudah terbukti pola head and shoulder juga. Tetapi aku kenapa rekomen Gajah Tunggal di 710 untuk best buy, itu karena di situ ada gap. Gap itu biasanya sih akan dikejar atau ditutup. Jadi kemungkinan besar 710 tuh angka 700-an itu bisa kena di situ, di Fibonacci tersebut. Jadi untuk yang mau beli sekarang juga tak usah takut, dimana 805
itu juga ada supportnya. Moga-moga di situ pas kita beli bisa main trading cepat. Tapi kalau 805 masih statusnya spekulasi buy ya. Cuma kalau misalnya 710 itu sudah namanya boleh itu open buy. Open buy itu alias ya udah boleh, buy itu artinya sudah murah. Kalau masih spekulasi berarti masih setengah-setengah, itu masih 50-50. Nah, oke, sahabat Jose, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi polanya masih downtrend, dimana pola Elliott Wave yang B ke C, B ke C nya itu masih diestimasi turun. Nah, turunnya kalau dari C itu bisa bilang di 7,5 itu. Oke. Nah, jika ada pertanyaan bisa japri saya langsung ke 0821 7709 6060. Jika ada pertanyaan atau mau jadi klien itu bisa ke sana, dan istilahnya tolong juga bagi-bagikan channel ini ke teman-teman yang membutuhkan, yang memang sekiranya dia sudah bermain saham tetapi belum dapat panduan. Itu bisa dari video channel saya, bisa ya sahabat Jose bisa memberi ke teman-teman supaya teman-teman jangan tersesat dalam menganalisa, jangan membeli saham atau menjual saham buta-butaan itu. Oke, sekali lagi please subscribe my channel. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah men-subscribe channel saya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan analisa yang terbaik. Tapi ingat, semua analisa saya bersifat disclaimer itu karena tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena saya pun juga tidak menghasut, saya juga tidak mau menyesatkan. Saya juga berbicara hanya berdasarkan data dari sistem dan data dari sumber yang kita bisa bilang dipercaya. Itu RTI Bisnis, salah satu aplikasi untuk keuangan yang bisa dipercaya gitu. Jadi sahabat Jose yang belum download RTI Bisnis juga bisa download. Kalau untuk analisa teknikal saya pakai TradingView yang sekarang tampak sekarang di sini, sahabat Jose bisa lihat sendiri. Jadi melalui dua aplikasi ini kita sudah bisa menganalisa saham itu cukup baik dan tidak perlu yang ikut yang berbayar atau ke analisa-analisa yang kayak VIP. Mereka semua pun bukan dewa dan bukan juga mau ngomong master, karena mereka semuanya ya kalau misalnya mereka bisa buat channel itu, tunjukin mana kompetensimu di mana, ada nggak lisensi keuangannya. Nah, kalau cuma lisensi associate planner atau istilahnya ngomong ya CFP gitu, itu dia bukan lebih ke saham. Kalau yang ke saham itu sertifikat securities analyst atau equity analyst, nah atau broker dealer representatif atau WPPE, WMI, nah ataupun istilahnya ya CFP itu bukan CFP, CFA, sertifikat financial analysis, itu yang dari luar negeri. Nah, jika kalau mereka ada itu baru namanya kompeten. Itu kalau cuma CFP, AWP itu ya PP planner itu lebih ke asuransi, saudara Cusi. Jangan mau bodohi dengan statement gelar. Jadi statement gelar juga sahabat Jose bisa harus mengerti dan mengetahui bahwa yang bergelar pun juga belum tentu ada kompetensi istilahnya. Jadi apalagi yang mereka gelar-gelarnya tidak jelas atau istilahnya ngaku-ngaku gitu.
Jadi saya berharap sahabat Jose bisa mengerti maksud saya, sehingga pilihlah channel-channel yang benar-benar kredibel. Nanti saya tunjukkan sertifikat saya apa aja yang ada di saya pegang sekarang. Jadi istilahnya sahabat Jose bisa lihat sendiri juga nanti bahwa saya pun bukan dari kalangan abal-abal, saya memang dari kalangan profesional itu. Tetapi saya ya dulu hanya di belakang layar. Sekarang saya ingin di depan layar sehingga sahabat Jose bisa langsung tahu melalui channel saya ini itu. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, jika ada perkataan yang berlebihan juga saya mohon maaf itu. Oke, saya tutup channel hari ini dengan menganalisa gajah tunggal. Itu rekomendasi kita masih bersifat BMIN, yang dimana tadi BMIN kita sudah kasih tahu minnya ada di mana, di ROA NPM-nya itu masih kecil karena tergerus dengan debt, tergerus dengan hutang, dan dimana juga cash flow-nya berdarah-darah juga untuk gajah tunggal sampai sekarang. Tetapi 2023 tadi sedikit ada perbaikan, ada di 153 bio, dimana juga ya kenapa bisa dinyatakan B, karena harga gajah tunggal di harga posisi sekarang itu kalau bisa dibilang menurut EPS itu sudah murah 3,98 kali, dimana EPS yang wajar itu 7 sampai 10 kali dari EPS. Nah, jadi kalau kita ngomong EPS nya ada di angka 206, berarti gajah tunggal ada di sekitar 1400. Nah, kalau 10 kali berarti ada di sekitar 2060. Makanya kenapa di bulan Juli dia bisa ke 7 kali. Itu lihat sahabat Jose di 1385 itu kepalanya kejetol, benjol-benjol, dipukul lagi, jangan naik katanya. Itu mungkin istilah kata orang bilang, kalau kata bandar itu jangan naik. Nah, jadi sekarang harganya kembali lagi di 820, di mana posisi sekarang juga dikategorikan sudah cukup murah. Nah, di mana BV-nya juga ada di 2100-an, jadi sehingga PBV-nya ada di sekitar rasio 0,38 kali. Jadi di mana posisi tersebut posisinya cukup murah, under value. Nah, kalau dari segi teknikal saya juga ini 805 sudah boleh spekulasi buy di mana, tetapi saya melihat di posisi chart ini ada namanya gapnya ada di 710 sampai 7,5, di mana posisi 710 7,5 ini jika memang tercapai berarti gapnya tertutup. Mungkin di situ juga nanti akan ada titik pantau atau reversal yang kuat lagi untuk saham gajah tunggal. Oke, sekian, terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.